Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hanifah Husnahujana dengan NIM 243141004. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembelajaran mendalam menuju pendidikan bermutu untuk semua. Berfokus pada bab 4, yakni strategi implementasi pembelajaran mendalam. Saya membuat video ini guna memenuhi tugas pengganti UAS mata kuliah pengembangan dan analisis kurikulum di MI dengan dosen pengampu Ibu Kustiarini MPD. Saya akan menjelaskan tentang pendahuluan terlebih dahulu. Pembelajaran mendalam atau PM merupakan pendekatan yang menekankan pemahaman konsep secara esensial, keterampilan berpikir tingkat tinggi, dan juga relevansi pembelajaran dengan kehidupan nyata. Pendekatan ini diperlukan untuk menjawab tantangan pada abad ke-21 yang menuntut peserta didik untuk lebih kritis, kreatif, dan juga kolaboratif serta mampu memecahkan masalah. Implementasi PM ini membutuhkan dukungan kurikulum yang lebih fleksibel, peran aktif guru juga diperlukan, serta kolaborasi seluruh ekosistem pendidikan agar proses belajar menjadi lebih bermakna dan juga berkelanjutan. Memasuki subbab yang pertama, yakni keterkaitan pembelajaran mendalam dengan kurikulum, proses pembelajaran dan juga asesmen. Implementasi pembelajaran mendalam memerlukan penyesuaian kurikulum dengan fokus pada penajaman materi esensial, peningkatan keterlibatan peserta didik, pengurangan bahan administrasi, guru, dan pemanfaatan teknologi digital. Kurikulum yang dinamis, fleksibel, dan responsif mendukung pembelajaran yang relevan dengan perkembangan sosial dan juga teknologi. Kurikulum PM itu berpusat pada peserta didik sehingga memberikan ruang personalisasi yang relevan dengan kehidupan masyarakat. Pembelajaran juga diarahkan pada pengembangan keterampilan tingkat tinggi seperti kreativitas, pemecahan masalah, kolaborasi, berpikir kritis dengan pendekatan berbasis proyek dan juga pengalaman. Lalu yang B yaitu ada ekosistem pendidikan. Ekosistem pendidikan meliputi yang pertama yaitu ada satuan pendidikan, yaitu kepala sekolah dan sekolah sebagai pelaksana utama kebijakan, bertanggung jawab menciptakan lingkungan belajar yang kontekstual, memanfaatkan teknologi, dan membangun kemitraan dengan keluarga, komunitas, dan juga dunia usaha. Masyarakat, yang kedua yaitu ada masyarakat, mitra yang membantu peserta didik memahami hubungan pengetahuan dengan kehidupan nyata melalui kegiatan sosial dan juga lingkungan. Yang ketiga yaitu ada dunia usaha, industri dan kerja atau dudika, serta mitra profesi. Ini tuh mendukung pembelajaran holistik dan relevan melalui pengalaman logistik atau pengalaman praktik, umpan balik, dan juga kolaborasi dalam menyusun kurikulum. Yang selanjutnya yaitu ada keluarga. Orang tua berperan dalam mendampingi belajar di rumah, membangun keterampilan sosial emosional, dan menciptakan lingkungan belajar yang mendukung. Yang selanjutnya itu ada media massa dan sosial menjadikan akses informasi, mendorong kolaborasi, serta meningkatkan literasi dan juga kreativitas. Meski juga membawa tantangan seperti distraksi dan juga privasi. Selanjutnya ada dinas pendidikan provinsi dan kabupaten atau kota. Fasilitator dan pengawas yang mendukung implementasi kebijakan dan program pendidikan di daerah, memandu sekolah agar sesuai standar nasional dan kearifan lokal. Selanjutnya itu ada Kementerian Pendidikan Dasar dan juga Menengah. Regulator dan penentu kebijakan, pengembangan standar nasional, kurikulum, dan juga adanya buku teks pelajaran. Nah, teknologi digital ini memainkan peran penting dalam membuat pembelajaran lebih interaktif, personal, dan fleksibel. Guru itu memerlukan dukungan komunitas belajar, kepala sekolah, dan juga dinas pendidikan agar mampu memanfaatkan teknologi secara efektif. Semua pemangku kepentingan harus menyediakan sumber daya, meningkatkan profesionalitas guru, dan memperkuat infrastruktur agar pembelajaran mendalam dapat diterapkan dengan baik, sejalan dengan nilai budaya dan juga sosial. Selanjutnya yang C yaitu ada implikasi terhadap regulasi. Yang pertama, Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru.
Regulasi ini menetapkan bahwa guru pendidikan dasar dan menengah wajib mengajar minimal 24 jam per minggu, di mana 1 jam pelajaran setara dengan 45 menit, sehingga total waktu kerja sekitar 18 jam per minggu. Selain mengajar, guru juga menjalankan kegiatan lain seperti pengembangan profesional, penelitian, dan juga administrasi yang semuanya termasuk dalam beban kerja mereka. Jumlah jam mengajar ini dapat bervariasi tergantung pada tugas tambahan, jenjang pendidikan, dan juga kebijakan instansi. Untuk mendukung penerapan PM yang memerlukan fleksibilitas dalam pengelolaan waktu dan metode pembelajaran, diperlukan penerbitan peraturan menteri atau panduan lebih lanjut. Panduan ini memberikan keleluasaan kepada guru agar PM dapat diterapkan tanpa melanggar ketentuan dan mengajar minimal, sehingga guru dapat berfokus pada pembelajaran yang mendalam dan juga adaptif. Yang kedua yaitu ada Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan juga Teknologi Nomor 12 Tahun 2024 tentang kurikulum pada pendidikan anak usia dini, jenjang pendidikan dasar dan jenjang pendidikan menengah. Peraturan ini secara resmi menetapkan kurikulum merdeka sebagai kerangka dasar dan struktur kurikulum untuk semua satuan pendidikan di Indonesia. Kurikulum ini dirancang untuk menjadi fleksibel, berbasis kompetensi, dan mendukung pengembangan karakter keterampilan pada abad ke-21 serta literasi dan juga numerasi. Dengan penekanan pada fleksibilitas dan pemberdayaan sekolah dalam mengelola pembelajaran, kurikulum ini bertujuan menciptakan peserta didik yang tidak hanya cerdas akademis, tetapi juga memiliki keterampilan hidup yang baik dan siap menghadapi tantangan pada masa depan. Meskipun memberikan kebebasan lebih besar kepada sekolah, setiap kebijakan harus tetap berorientasi pada kepentingan dan perkembangan terbaik peserta didik. Untuk mengintegrasikan PM secara efektif, Permendikbudristek Nomor 12 Tahun 2024 serta peraturan terkait lainnya perlu dilengkapi dengan panduan atau pedoman operasional yang lebih detail. Panduan ini juga berfungsi sebagai acuan praktis para praktisi pendidikan, memastikan bahwa PM dapat diterapkan dalam konteks kurikulum yang fleksibel tanpa mengorbankan standar pendidikan nasional. Yang selanjutnya, yang poin D, yaitu ada optimalisasi peran guru, kepala sekolah, pengawas, dan juga orang tua. Yang pertama yaitu ada optimalisasi peran guru, yakni guru menghadapi berbagai kendala seperti kesulitan memahami CP, ATP, ataupun TP, pemilihan materi esensial, serta beban administrasi yang sangat tinggi. Solusinya yaitu meningkatkan kapasitas profesional melalui PPG dalam jabatan, pelatihan berkelanjutan, dan PPG prajabatan yang terintegrasi dengan pendekatan pembelajaran mendalam. Seleksi calon guru harus dilakukan secara nasional dengan standar kompetensi yang jelas. Kurikulum PPG juga perlu diperkuat dengan materi seperti bimbingan konseling, pendidikan nilai, dan grow mindset. Program guru mentor perlu ditingkatkan melalui seleksi dan juga pelatihan yang lebih efektif. Lalu yang kedua yaitu ada optimalisasi peran kepala sekolah. Sebagian kepala sekolah masih kurang memahami kurikulum merdeka, kesulitan membina guru, dan belum memiliki visi pembelajaran yang kuat. Karena itu diperlukan peningkatan pengetahuan dan kepemimpinan kepala sekolah agar mampu menggerakkan guru dan mendukung implementasi PM. Yang ketiga yaitu ada optimalisasi peran pengawas. Pengawas menghadapi keterbatasan jumlah, kualitas, serta rentang kendali yang terlalu luas. Pemahaman dalam memberikan pendampingan juga masih terbatas. Revitalisasi pengawas diperlukan melalui peningkatan jumlah pengawas, perbaikan seleksi, kejelasan tugas, peningkatan pendampingan, serta penyedia sarana teknologi dan transportasi yang memadai. Yang keempat yaitu ada optimalisasi peran orang tua, masyarakat, dan juga pemerintah. Rendahnya kepedulian dan kemitraan orang tua dengan sekolah menjadi tantangan. Penguatan kolaborasi antara sekolah, orang tua, masyarakat, dan pemerintah daerah dan pemerintah pusat sangat diperlukan agar pendidikan berjalan optimal. Yang kelima yaitu peningkatan kapasitas melalui pendidikan atau pelatihan inovatif. Keterbatasan sumber daya menuntut penggunaan pelatihan inovatif seperti pelatihan daring, webinar, platform interaktif, blended learning, dan pendampingan berbasis komunitas.
Pelatihan harus mencakup proses mengetahui, penerapan, dan merefleksi agar guru mengalami pembelajaran yang selaras dengan prinsip PM. Pendekatan ini meningkatkan kompetensi guru dan kualitas pendidikan secara menyeluruh. Poin E yaitu ada tahapan implementasi. Yang pertama, tahapan implementasi pembelajaran mendalam dimulai dari persiapan untuk menyiapkan kebutuhan dan menyosialisasikan PM kepada pihak yang terkait. Yang kedua, dilanjutkan dengan pelaksanaan atau uji coba lapangan secara terbatas untuk melihat efektivitas di awal. Lalu yang ketiga, setelah uji coba dilakukan evaluasi untuk menentukan apakah pelaksanaannya sudah sesuai atau ada yang perlu diperbaiki. Yang keempat, jika belum sesuai, dilakukan penyesuaian pada rancangan implementasi. Jika sudah sesuai, pembelajaran mendalam ditetapkan secara lebih luas. Yang kelima, tahap berikutnya yaitu penggunaan PM di lingkungan sekolah berdasarkan hasil evaluasi yang telah diperbaiki. Yang keenam, proses ditutup dengan refleksi sebagai bahan tindak lanjut dan perbaikan berkelanjutan. Lalu yang ketujuh yaitu secara keseluruhan tahapan ini itu membentuk siklus evaluasi perbaikan yang memastikan implementasi PM berjalan sistematis dan berdampak positif bagi peningkatan kualitas pendidikan. Yang yang terakhir yaitu ada implementasi PM pada jenjang pendidikan. Yang pertama yaitu jenjang PAUD. Pada PAUD, PM diterapkan melalui aktivitas bermain sambil belajar yang menyenangkan, eksploratif, dan merangsang rasa ingin tahu anak. Kegiatan banyak berbasis permainan edukatif, proyek sederhana, interaksi sosial, serta aktivitas sensorik dan juga motorik. Fokus utama dalam PM di PAUD yakni pengembangan kemampuan fondasi seperti spiritual, emosional, sosial, kognitif, motorik halus kasar, serta karakter. Semua ini dilakukan sesuai tahap tumbuh kembang anak agar mereka memiliki kesiapan untuk memasuki jenjang pendidikan dasar. Yang kedua yaitu pada jenjang SD atau MI. Di SD, PM diarahkan pada pengembangan pengetahuan, keterampilan, dan juga sikap yang seimbang. Peserta didik mulai dibimbing untuk belajar bagaimana belajar, bukan hanya untuk menerima informasi saja. Tujuan utamanya yakni membentuk dasar berpikir kritis, kemampuan memahami informasi, serta mulai mampu menyelesaikan masalah sederhana. Anak juga diharapkan terbiasa bertanya, mencoba, dan berefleksi atas hasil belajarnya. Yang ketiga yaitu ada jenjang SMP atau MTS. Pada jenjang ini peserta didik mengalami perkembangan kognitif dan juga sosial yang lebih matang, sehingga PM menekankan pada yang pertama pemahaman konsep secara mendalam bukan hafalan, penguatan berpikir kritis dan analisis, serta kemampuan komunikasi baik lisan maupun tulisan. PM mendorong siswa memahami hubungan antar konsep dan melihat relevansinya dalam kehidupan nyata. Di SMP juga mulai dikembangkan minat akademik, bakat, keterampilan sosial, serta kemandirian belajar agar siswa siap melanjutkan ke jenjang SMA atau MA atau SMK atau MAK. Yang keempat yaitu pada jenjang SMA atau MA. Implementasi PM di SMA jauh lebih kompleks karena peserta didik berada pada tahap pematangan intelektual dan perencanaan masa depan. Pembelajaran dilakukan melalui yakni proyek lintas mata pelajaran, penelitian konseptual, serta pemecahan masalah nyata. Tujuannya yakni pengembangan berpikir tingkat tinggi atau HOTS, berpikir kritis, membuat keputusan, dan menyelesaikan masalah secara kompleks. Fokus SMA yang diperhatikan yaitu ada pilihan karir. PM membantu memetakan minat dan bakat siswa sehingga dapat menentukan karir yang sesuai. Yang selanjutnya itu ada kompetensi pribadi. Siswa belajar mengenali kemampuan diri seperti kemandirian, kreativitas, dan critical thinking. Yang ketiga yaitu strategi pembelajarannya. Siswa dilatih memilih strategi pembelajaran yang tepat sesuai gaya belajar masing-masing. Selanjutnya itu keseimbangan antara akademik dan juga non-akademik. Penguatan karakter melalui pengelolaan waktu antara pelajaran dan kegiatan ekstrakurikuler. Yang selanjutnya yaitu jenjang SMK atau MK. PM di SMK
tersebut menyerupai industri agar siswa memperoleh pengalaman langsung menghadapi tantangan kerjanya. Tujuan utama PM di SMK atau MAK adalah menyiapkan lulusan yang kompeten, adaptif, siap kerja, berkarakter profesional, serta sesuai dengan kebutuhan D3 atau dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja. 4 strategi utamanya yaitu ada pemetaan kompetensi, menilai keterampilan vokasional dan hasil kerja siswa untuk melihat kesiapan mereka. Yang kedua, rekomendasi pengembangan diri, memberikan saran agar siswa mengembangkan kemampuan yang dibutuhkan industri. Yang ketiga yaitu kementerian dengan D3 kerjasama untuk TEFA atau Teaching Factory, magang, dan penguatan praktik industri. Yang keempat yaitu evaluasi produktivitas, menilai kemampuan siswa menghasilkan produk, barang, atau jasa secara profesional. Yang selanjutnya yaitu ada jenjang SLB atau jenjang sekolah luar biasa. PM pada ABK menggunakan pendekatan individual dan adaptif sesuai kebutuhan, kemampuan, dan kondisi masing-masing anak. Fokus utama adalah pengembangan, yakni pengembangan keterampilan hidup, keterampilan sosial, motorik halus dan kasar, kemampuan emosi, kepercayaan diri, dan juga kemandirian. Pendekatan pembelajaran menggunakan media visual, auditori, aktivitas indrawi, teknologi asistif, dan pendampingan intensif. 5 aspek penting dalam PM di SLB yakni ada identifikasi kebutuhan spesifik, yakni mengamati kemampuan visual, gerakan, reaksi, dan juga sinyal anak. Yang kedua, strategi pembelajaran adaptif, metode belajar disesuaikan jenis hambatan anak, misal visual based untuk siswa yang tuli. Lalu kemampuan motorik, pemantauan perkembangan motorik melalui aktivitas yang telah dirancang khusus. Lalu pengembangan emosi, guru memantau kenyamanan dan stres agar pembelajaran tidak membebani anak. Lalu penguatan kemandirian, melatih anak mampu menjaga diri dan mengurus kebutuhan dasarnya. Terakhir yaitu ada pendidikan kesetaraan non formal. Pembelajaran mendalam di pendidikan non formal seperti paket A, B, dan juga C dilakukan secara fleksibel sesuai kebutuhan peserta didik yang beragam. Fokusnya yakni pada kecakapan hidup, keterampilan kerja, serta kewirausahaan, dan juga kemampuan sosial yang langsung dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Pembelajaran banyak menggunakan pendekatan berbasis pengalaman, proyek, praktik langsung, dan refleksi agar peserta didik memperoleh manfaat nyata dari apa yang dipelajari. Penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.